Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ida Dewa Ayu Febriani, bisa dipanggil Feby, dengan NIM 221561303 dengan nomor absen 15 dari program studi D3 Akuntansi. Pada video presentasi kali ini, saya akan membahas materi mengenai kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan PT Muzatek Jaya dengan KAP DRS Mitra Winata dan rekan. Nah, sebelum masuk pada pembahasan kasus, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kode etik profesi. Seiring dengan berkembangnya roda perekonomian dan teknologi, kebutuhan akan laporan keuangan yang berkualitas dan terstruktur semakin dibutuhkan masyarakat atau seluruh pengguna informasi, terutama di bidang bisnis. Hal tersebut yang menyebabkan banyak perusahaan yang membutuhkan jasa audit oleh akuntan publik untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat serta menghindari atau mengungkap terjadinya fraud yang dilakukan manajemen dalam perusahaan itu sendiri, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipercaya oleh pihak eksternal. Kode etik profesi perlu diterapkan dalam setiap jenis profesi. Kode etik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu. Dalam prinsip akuntansi, akuntan publik dituntut untuk bekerja secara profesional. Kinerja auditor harus berpedoman pada standar profesionalisme akuntan publik atau SPAP, yaitu standar audit yang telah ditetapkan dan disahkan oleh IAPI. Profesi auditor memiliki standar dalam melaksanakan setiap pekerjaannya. Dalam standar profesional, auditor terdapat standar umum dan salah satu standar umum yang paling penting bagi profesi auditor ialah independensi. Dalam standar profesional akuntan publik tidak diperbolehkan memihak kepentingan siapapun. Profesi auditor diwajibkan untuk selalu jujur kepada siapapun yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Namun, pada kenyataannya di lapangan, masih seringkali terdapat oknum auditor yang melakukan kecurangan dalam kode etik profesinya. Berikut ini akan saya uraikan mengenai kasus pelanggaran profesi yang dilakukan oleh akuntan publik di sebuah perusahaan, yaitu PT Muzatek Jaya pada tahun 2004. PT Muzatek Jaya adalah suatu perusahaan yang bergerak di sektor properti dan real estate. Sektor yang digeluti oleh PT Muzatek Jaya ini sangat banyak diminati oleh para investor pada tahun 2000-an. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang melakukan listing di Bursa Efek Indonesia agar saham perusahaan dapat dibeli oleh investor. Akuntan publik Petrus Mitra Winata adalah auditor independen, yaitu auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya. Pada kliennya, yaitu PT Muzatek Jaya, ia telah melakukan kecurangan terhadap pengauditan laporan keuangan, di mana ia memanipulasinya dengan cara laporan keuangan yang menjadi rugi, dijadikan untung agar lebih menarik banyak investor. Selain itu juga ada beberapa yang seharusnya tidak menjadi beban, namun dijadikan sebagai beban di dalam laporan keuangan tersebut. Hal tersebut telah melanggar suatu etika bisnis dalam profesinya sebagai seorang akuntan publik. Maka dari itu, ia dikenakan sanksi hukum yaitu pembekuan izin oleh Menteri Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 432/KNK.06/2006 tentang jasa akuntan publik dan juga sanksi sosial. Hal tersebut diputuskan pada tanggal 15 Maret 2007 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada DRS Petrus Mitra Winata, di mana ia berasal dari KAP DRS Mitra Winata dan rekan. Selain auditor yang melakukan pelanggaran, PT Muzatek Jaya juga telah melakukan pelanggaran moral dan etika dalam dunia bisnis dengan melakukan suap terhadap akuntan publik Petrus Mitra Winata agar akuntan publik Petrus Mitra Winata hanya mengaudit laporan keuangan umum. Dengan begitu, PT Muzatek Jaya akan mendapatkan keuntungan dari kecurangan tersebut dan akuntan publik Petrus Mitra Winata akan mendapatkan keuntungan yang sesuai karena telah melakukan pekerjaan seperti keinginan klien. Nah, dari kasus yang di atas, selanjutnya saya akan menganalisa kasus yang terjadi. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pedoman kode etik yang dilanggar oleh akuntan publik Petrus Mitra Winata adalah yang pertama yaitu seksi 100.
di mana pada seksi ini mengatur tentang kepatuhan terhadap kode etik. Dari kasus di atas sudah terlihat jelas bahwa akuntan publik tersebut telah melanggar kepatuhan terhadap kode etik yang telah diatur dalam undang-undang, di mana akuntan publik Petrus Mitra Winata melakukan kecurangan dengan klien dengan hanya mengaudit laporan keuangan umum dari PT Muzatek Jaya, sehingga laporan keuangan klien tersebut terlihat bersih dan bebas dari fraud. Selanjutnya yaitu ada subseksi 111, di mana pada seksi ini mengatur integritas seorang akuntan publik dan pada prinsip ini, seorang akuntan harus bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Berterus terang dan selalu mengatakan apa yang sebenarnya. Nah, dari kasus sebelumnya sudah sangat jelas bahwa akuntan publik Petrus Winata sudah melanggar prinsip integritas karena tidak bersikap jujur dengan melakukan kecurangan terhadap pengauditan lapor keuangan PT Muzatek Jaya. Selanjutnya yaitu ada subseksi 112. Pada seksi ini mengatur mengenai objektivitas seorang akuntan publik. Dari kasus di atas terlihat jelas akuntan publik Petrus Winata tidak memenuhi prinsip objektivitas dan bekerja dengan tidak profesional dengan menerima adanya suap yang merupakan permintaan kliennya yaitu PT Muzatek Jaya. Kemudian akuntan publik Petrus Winata juga melanggar subseksi 113, di mana pada seksi ini mengatur mengenai kompetensi dan kehati-hatian, dan dijelaskan bahwa seorang akuntan publik harus bekerja bersungguh-sungguh sesuai dengan sumber profesional dan menjalankan tugas sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, pada kasus ini, akuntan publik Petrus Winata tidak menerapkan prinsip ini. Ia telah melakukan pelanggaran yang membuat ia gagal mempertahankan sikap independensinya, sehingga hal itu membuat berkurangnya kepercayaan masyarakat. Kemudian ada subseksi 115. Pada seksi ini mengatur mengenai perilaku profesional. Pada dasarnya, seorang akuntan publik harus memiliki perilaku profesional dalam setiap tindakannya. Nah, pada kasus ini sudah terlihat jelas bahwa akuntan publik Petrus Winata telah melanggar subseksi 115, di mana akuntan Petrus Winata hanya mengaudit laporan keuangan secara umum tanpa melaporkan adanya kejanggalan di dalam laporan keuangan PT Muzatek Jaya. Kemudian masuk pada seksi 320. Pada seksi ini mengatur mengenai penunjukan profesional. Pelanggaran pada prinsip ini dapat ditunjukkan dengan ketidakpatuhan akuntan publik terhadap dasar integritas atau perilaku profesional. Nah, kemudian dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa akuntan publik Petrus Winata telah melanggar seksi 320 dengan adanya ketidakjujuran atau praktik pelaporan keuangan yang diaudit menunjukkan adanya hal yang ditutupi. Hal itu tentu saja termasuk ke dalam aktivitas ilegal yang melanggar seksi 320. Kemudian lanjut pada seksi 330 yang mengatur mengenai imbalan dan jenis remunerasi lainnya. Pelanggaran yang dilakukan pada prinsip ini berkaitan dengan imbalan yang diterima tidak mengacu pada hukum yang ditetapkan. Kasus di atas sudah menjelaskan pelanggaran dilakukan oleh akuntan publik Petrus Winata dengan menerima imbalan dengan tidak berpacu pada peraturan pengurus nomor 2 tahun 2016 mengenai penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan, yang dimana imbalan jasa yang diterima dari kliennya harus berhubungan dengan pemberian jasa audit yang dilakukan. Nah, jadi pada kasus sebelumnya karena akuntan publik Petrus Winata itu menerima suap, maka ini termasuk pelanggaran dari imbalan yang dimaksud dengan seksi 330. Kemudian dilanjutkan dengan seksi 340, yang mana pada seksi ini mengatur mengenai bujukan, termasuk hadiah dan keramah tamahan. Bujukan yang dimaksudkan di sini termasuk pada situasi atau tindakan yang digunakan untuk memengaruhi perilaku individu lain, namun tidak dimaksudkan untuk memengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut. Nah, dari kasus di atas dapat disimpulkan pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik Petrus Winata pada prinsip ini yaitu telah adanya bujukan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yakni akuntan publik Petrus Winata telah menerima adanya penyuapan atas hubungan kerjasama untuk menutupi informasi laporan keuangan dari PT Muzatek Jaya. Kemudian dilanjutkan dengan pelanggaran dari seksi 400, di mana pada seksi ini mengatur mengenai penerapan kerangka kerja konseptual untuk independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. Pada prinsip ini, pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik Petrus Winata adalah sikap mental yang terpengaruh dikendalikan oleh PT Muzatek Jaya.
Nah, independensi juga berarti kejujuran dalam diri auditor itu sendiri untuk mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Di sini juga terlihat jelas bahwa Akuntan Publik Petrus Winata tidak mengacu pada kejujuran dalam melakukan audit dengan tidak mempertimbangkan fakta dari laporan keuangan PT Muzatek Jaya secara menyeluruh. Kemudian dilanjutkan dengan seksi 420 di mana pada seksi ini mengatur mengenai hadiah dan keramah-tamahan. Nah, Akuntan Publik Petrus Winata telah melanggar prinsip ini dengan menerima adanya suap dari PT Muzatek Jaya yang berdampak pada laporan keuangan yang terlihat bersih tanpa adanya fraud karena tidak diaudit secara menyeluruh. Nah, dari kasus PT Muzatek Jaya dengan KAP Petrus Mitra Winata ini dapat disimpulkan bahwa terjadi pelanggaran terhadap salah satu prinsip etika profesi, yaitu prinsip standar teknis, di mana dalam standar teknis setiap anggota atau auditor harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, auditor mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Nah, standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati oleh anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, International Federation of Accountants, Badan Pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Nah, dari kasus di atas sudah sangat jelas bahwa KAP Akuntan Publik Petrus Mitra Winata telah melakukan pelanggaran yang dimana pelanggaran tersebut merupakan tidak mengacunya sistem kerja pada SPAP yang telah ditetapkan oleh IAI. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.